Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suaranya? Kedengeran. Beberapa hari ini suhu udara di Sulawesi Tengah, di Palu, sedikit nyengat, hot, panas. Hari Kamis kemarin 34 derajat. Hari Jumatnya agak turun 33 derajat. Hari ini 34 derajat. Tapi kemarin sempat hujan deras, petir kilat di tengah malam. Jadi ketika pukul 00 ada petir karena suasana gerah, mendung, hujan. Kita seperti petugas BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Dedi Sapa Teman. Karena suhu udara mencapai 34 derajat Celcius, kita memutuskan untuk di rumah saja. Bergerak keluar juga, membuat konten di luar, ketemu bintang tamu, narasumber, pasti suasananya nggak enak banget. Panas, suhu udara capaiannya sampai 34 derajat itu ngeri. Sulawesi Tengah itu ada di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu melintas banyak kota ya di Indonesia. Salah satunya kota Palu, Sulawesi Tengah ya. Jadi itu menyebabkan suhu udara di sini serasa matahari ada dua. Seringnya kalau ditanya orang Palu itu matahari di Palu berapa ya? 3. Ada matahari departemen store, ada matahari di mall, ada juga matahari lain. Cakap-cakap kita hari ini, speak up kita hari ini tentang kebaikan-kebaikan. Adakah kebaikan di YouTube? Ada. Karena suasana hari panas, kita memutuskan di rumah saja. Tapi tetap saja rasa pengen keluar itu ada dan menghantui pikiran kita. Biasanya orang sukses itu menasehati, memberi saran, lakukan apa yang orang lain jarang dan tidak akan dilakukan. Jadi kita melakukan itu. Kita keluyuran dengan suhu udara yang terik panas hari ini. Kita keluyuran kemana-mana, keluyuran ke banyak tempat, ke banyak titik. Niatnya sih mau buat konten, tapi nggak kejadian. Kita cuman ketemu banyak orang, tapi ilmunya kita timba. Nggak direkam sih. Banyak orang-orang yang baik, banyak orang-orang yang membagi kebaikan. Mau diceritakan panjang, jadi speak up kali ini singkat lagi. Tentang kebaikan-kebaikan. Setelah diperhatikan, setelah dilihat dengan seksama dan diteliti, 100% orang-orang yang bergelut di dunia digital, bergaulnya dengan kemampuan kreativitas sebagai konten kreator, rata-rata tujuannya adalah cuan. Jadi orang-orang pada mencari cuan. Tapi lebih dari itu sebenarnya adalah kita menciptakan sesuatu yang baru. Kita bergeser menciptakan peradaban baru. Jadi kalau di zaman dulu mendengarkan radio sebagai hiburan, lalu bergeser pada televisi sebagai hiburan, sekarang digital dalam genggaman kita, dunia seperti serasa kecil. Temanya YouTube memberikan kebaikan, apa hubungannya? Hubungannya adalah ketika kita bergaul dan nyemplung di dunia digital sebagai konten kreator, niatnya kita juga salah satunya itu menciptakan peradaban baru, mendapatkan cuan dari sana,
tapi lebih dari itu kita berbagi kebaikan-kebaikan. Hari ini melaksanakan ibadah sholat tadi siang zuhur di suatu mushola di desa terpencil, dan kita bertiga di sana. Warganya sedang sibuk karena warga desa biasanya bertani, jadi di situ cuma ada imam masjid, seorang muazin, dan saya sebagai bintang tamunya. Apa yang terjadi? Saya bertanya dan interview lagi. Ini karakter suka nanya-nanya orang ini sudah melekat. Dedi sapa teman. Jadi setiap orang yang ketemu pasti dihipnotis, ditanyain. Akhirnya mendapat ilmu, pengalaman dari imam masjid di desa itu. Apa pengalaman hidup? Seorang orang Madura, bukan petani, tapi seorang perantau dari Madura ke Sulawesi dengan bermodalkan 10 jari tangan kosong, dengan rombongan keluarga, anak dan 2 anak dan seorang istri ke Sulawesi merantau. Tapi ternyata hidupnya survive. Dia menjadi seorang, istilahnya bisa memberi contoh untuk saudara-saudaranya di Madura. Menjadi petani sukses di Kabupaten Sigi. Jadi apa yang dia lakukan? Itulah kata-kata orang sukses itu, jangan menyontek, jangan melihat kesuksesan orang lain, jangan suka melakukan hal-hal yang sudah dilakukan orang lain. Lakukan hal-hal yang jarang dan tak pernah terpikirkan oleh orang lain. Lakukan yang tidak pernah orang lain lakukan. Sebenarnya mau cerita tentang kisah si imam masjid tadi, tapi durasinya panjang. Kesimpulannya adalah beliau itu di zaman itu di kampung dibully karena dia sebagai salah seorang tim sukses dari pemilihan kepala desa, lalu dibully karena kandidat yang diusung kalah bersaing dengan kepala desa dari pihak lain. Akhirnya dibully dan dia memutuskan untuk pergi dari desanya di Bondowoso sana di Jawa Timuran. Jadi dia merantau ke Sulawesi, akhirnya terdampar di sini di Kabupaten Sigi. Setelah itu apa yang terjadi? Sementara dia nggak punya kemampuan dan ilmu pertanian yang mencukupi, dia berusaha dengan bermodalkan cangkul dari tetangga yang cangkul ukuran segini. Akhirnya dia berniat yang sama sekali belum pernah bercocok tanam, memegang cangkul pun baru sekali itu. Akhirnya dengan niat, ya mungkin sudah terdesak dan tidak ada pilihan lain, harus bertani untuk menyambung hidup. Akhirnya dari bertani menjadi buruh tani, sewa tanah, kontrak lahan untuk digarap, lalu membeli sepetak tanah, lalu menjadi juragan, kemudian akhirnya bisa membawa saudara-saudara lainnya dari Jawa, dari kampungnya di Jawa sana ke Sulawesi, dan semua yang dibawa berhasil sukses. Ya seperti itu. Jadi kita mau cerita apa sih sebenarnya ini? YouTube memberi kebaikan. Ya ini salah satunya ini. Jadi medianya YouTube, saya menceritakan tentang kebaikan-kebaikan orang di YouTube. Jadi kalau saya menceritakan cuap-cuap sendiri terus gak ada yang dengerin, ya untuk apa dicerita? Nah, YouTube ada sebagai media dan menyimpan video kita, konten kita ini sampai suatu saat orang melihat dan menonton. Ternyata jadi orang sukses itu melakukan hal-hal yang gak pernah dilakukan orang lain. Ya mungkin ini salah satu kebaikan itu. Jadi sebagai saluran berkat bukan, jadi sebagai tempat penyimpanan konten video menceritakan kebaikan orang, menjadi inspirasi bagi orang lain.
Jadi ini sebagai penyalur. Ya, jadi YouTube itu selain itu ya, kebaikan YouTube lebih dari kita mendapatkan cuan dari YouTube, monetisasi, kita juga mendapatkan banyak teman. Kalau dihitung-hitung dari awal pembuatan channel ini terus sampai setahun belakangan, menjadi banyak teman dan saudara di YouTube, dan itu terjalin sampai sekarang. Itu kebaikan yang benar-benar dialami, ini pengalaman nih. Jadi orang-orang yang belum dikenal menjadi kenal, menjadi dihargai. Bukannya manusia itu manusiawi ya, kita kalau dihargai, kita pasti lebih merasa nyaman di sana. Kalau nggak dihargai, kita pasti mencari teman lainnya. Jadi di komunitas, beberapa komunitas ya, kita merasa dihargai, akhirnya nyaman di sana. Kita punya banyak teman baru, saudara baru, keluarga baru di komunitas itu. Itu yang terjadi, dan tanpa sadar itu akibat dari YouTube. Jadi YouTube itu baik, pertanyaannya baik. Itu kalau tentang hubungan manusia dengan manusia lain. Makanya sempat terbesit juga sih channel ini diganti saja namanya, Dedi Sapa Teman menjadi Bumi dan Manusia. Jangan, karena Dedi Sapa Teman ini menjadikan banyak teman, banyak saudara-saudara baru, banyak keluarga, kekerabatan, menyambung silaturahim dengan manusia-manusia lain dari YouTube. Jadi kita patut berterima kasih YouTube karena YouTube baik. Durasinya berapa sudah nih? Berapa menit nih? Yang lainnya, singkat saja, yang lainnya tentang kebaikan YouTube, selain memberikan cuan monetisasi itu ya, banyak orang-orang mengenal. Kita bukan populer, kita bukan terkenal, tapi banyak orang-orang melihat kita. Jadi banyak orang tiba-tiba kenal kita. Suatu ketika kita disamperi, terus diajak ngobrol, terus ditraktir makan. Itu kan salah satu akibat dari kebaikan YouTube. Akhirnya YouTube memang baik. Pertanyaannya tadi saya ulang, adakah kebaikan yang dihasilkan dari YouTube? Jawabnya adalah ada. Demikian cuap-cuap kita speak up kali ini. Singkat saja di channel Dedi Sapa Teman. Terima kasih. Assalamualaikum.